Selamat sore Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Angel Raja Guguk, NIM 03 20 21 050. Saya dari Prodi NER 1B Stikes Santa Elizabeth Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem pencernaan. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal terdiri dari organ-organ pencernaan yang dibagi dua kelompok utama, yaitu organ dalam saluran pencernaan dan organ pencernaan pelengkap. Saluran pencernaan atau disebut juga dengan saluran gastrointestinal adalah saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah, dan menyerap zat gizi makanan untuk dikirimkan melalui peredaran darah. Organ-organ saluran pencernaan meliputi mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sementara itu, organ-organ pencernaan terlengkap adalah mulut, kantung empedu, kelenjar, air liur, hati, dan pankreas. Kerja sistem pencernaan manusia dikendalikan oleh sistem saraf, peredaran darah, dan beragam hormon. Selain itu, proses pencernaan makanan juga dibantu oleh triliunan bakteri bermanfaat di dalam usus yang disebut flora atau mikrobioma. Setiap organ sistem pencernaan membantu menggerakkan makanan dan cairan yang Anda konsumsi dalam urutan tertentu. Sepanjang berada dalam saluran pencernaan, semua makanan dan cairan akan diuraikan menjadi bentuk yang sangat kecil. Hasil pencernaan yang berukuran kecil tersebut kemudian diserap dan disalurkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Sementara itu, ampas makanan yang tidak lagi mengandung zat gizi akan dikeluarkan dalam bentuk feses. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses pencernaan dimulai di dalam mulut. Tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalamnya terdapat organ-organ pelengkap yaitu lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Potongan kecil makanan lalu dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan melanjutkannya ke dalam kerongkongan atau esophagus. Bagian luar lidah terdiri dari papila, yakni tonjolan-tonjolan yang berfungsi mencengkeram makanan dan mengenali rasa. Sementara itu, kelenjar ludah terletak di bawah lidah dan dekat rahang bawah menghasilkan air liur ke dalam mulut. Air liur berpegang penting untuk memecah makanan, melembabkannya, dan membuatnya lebih mudah untuk ditelan. Dengan salah satu enzim pencernaan terpenting bagi manusia, yaitu enzim petialin atau amilase. Gerakan lidah dan mulut mendorong makanan ke belakang tenggorokan. Pada persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan terdapat katup bernama epiglotis yang mencegah makanan masuk ke dalam sistem pernafasan. Selanjutnya ada tenggorokan. Tenggorokan atau faring merupakan penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Di dalam lengkung faring terdapat tonsil atau amandel, yaitu kelenjar limfe yang banyak mengandung kelenjar limfosit dan merupakan pertahanan terhadap infeksi. Di sini terletak persimpangan antara jalan nafas dan jalan makanan. Letaknya di belakang rongga mulut dan rongga hidung. Di depan ruas tulang belakang, ke atas bagian depan berhubungan dengan rongga hidung. Dengan perantaran lubang bernama coana, keadaan tekak berhubungan dengan rongga mulut dengan perantaran lubang yang disebut isthmus faucium. Faring terbagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring atau bagian atas terdiri dari langit-langit mulut lunak dan keras. Yang kedua, orofaring. Bagian tengah terdiri dari uvula dan amandel. Dan yang ketiga, laryngofaring. Bagian bawah terdiri dari epiglotis dan saluran menuju esofagus atau laring. Fungsi dari faring ini adalah sebagai penyalur
Berikutnya ada kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah tabung atau tube berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Kerongkongan adalah saluran yang panjangnya sekitar 25 cm dan berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Esofagus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian superior, sebagian besar adalah otot rangka, bagian tengah campuran otot rangka dan otot halus, serta bagian inferior terutama terdiri dari otot halus. Selanjutnya ada lambung. Lambung berfungsi sebagai. Selamat sore Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Angel Raja Guguk, NIM 03 20 21 050. Saya dari Prodi NER 1B Stikes Santa Elizabeth Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedua, asam klorida atau HCl. Asam klorida menciptakan suasana yang sangat asam yang diperlukan oleh pepsin guna memecah protein. Keasaman lambung yang tinggi juga berperan sebagai penghalang terhadap infeksi dengan cara membunuh berbagai bakteri. Yang ketiga, prekursor bakteri. Prekursor pepsin atau enzim yang memecahkan protein. Berikutnya ada usus halus. Pada manusia yang mati karena tonus otot menghilang, yang memanjang dari lambung tempat diplorik, sphincter hingga caesium atau bagian awal usus besar. Usus halus terbagi menjadi 3 segmen, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Fungsi usus halus yaitu memproses makanan secara kimiawi dengan melibatkan enzim dan melakukan penyerapan sari-sari makanan. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Enzim yang terlibat dalam pencernaan di usus halus yaitu maltase, sukrase, laktase, dan erepsinogen. Kemudian usus besar. Usus besar atau kolon adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dari feses. Usus 16 besar terdiri dari kolon ascendens atau kanan, kolon transversum, kolon descendens atau kiri, kolon sigmoid atau berhubungan dengan rektum. Banyaknya bakteri. Usus besar atau kolon adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dari feses. Usus 16 besar terdiri dari kolon ascendens atau kanan, kolon transversum, kolon descendens atau kiri, kolon sigmoid atau berhubungan dengan rektum. Banyaknya bakteri yang terdapat dalam usus besar berfungsi mencerna beberapa bahan dan membantu penyerapan zat-zat gizi. Bakteri di dalam usus besar juga berfungsi untuk zat-zat penting, membuat zat-zat penting seperti vitamin K. Usus besar berukuran sekitar 5-6 meter yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Sekum adalah kantong yang berada di awal usus besar yang memungkinkan makanan untuk lewat dari usus halus ke usus besar. Fungsi usus besar yang utama adalah menyerap air feses. Fungsi lain usus besar adalah membusukkan sisa-sisa makanan, menyimpan dan eliminasi sisa makanan, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, mendegradasi bakteri. Kemudian lanjut dengan anus atau disebut dengan rektum. Anus adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar atau setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus.
Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar atau BAB. Selanjutnya pankreas. Pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi, yaitu menghasilkan enzim pencernaan serta beberapa hormon penting seperti insulin. Bagian posterior perut dan berhubungan erat dengan duodenum atau usus 12 jari. Dua jaringan dasar yaitu asini yang berfungsi menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan pulau pankreas yang berfungsi menghasilkan hormon. Pankreas melepaskan enzim pencernaan ke dalam duodenum dan melepaskan hormon ke dalam darah. Enzim yang dilepaskan oleh pankreas akan mencerna protein, karbohidrat, dan lemak. Dari dua jaringan dasar yaitu asini yang berfungsi menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan pulau pankreas yang berfungsi menghasilkan hormon. Yang berikutnya ada hati. Hati merupakan sebuah organ yang terbesar di dalam badan manusia dan memiliki berbagai fungsi. Beberapa di antaranya berhubungan dengan pencernaan. Organ ini berperan penting dalam metabolisme dan memiliki beberapa fungsi dalam tubuh termasuk penyimpanan glikogen, sintesis protein plasma, dan penetralan obat. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Dan Baby, take mad, how are you? Baby,